Shalom semua jemaat yang dikasihi, bertemu kembali dalam perkongsian firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur untuk berkat, kasih dan anugerah yang telah Engkau berikan sepanjang hidup kami. Sehingga saat ini kami ada, bukan karena kuat gagah kami, tapi semua itu karena kebaikan-Mu. Bapa, sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Biar Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ia dapat membentuk, memberkati, dan mengajar kami untuk berserah sepenuhnya di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan menyambut kebenaran firman-Mu ini. Amin. Jemaat yang dikasihi, mari kita buka Alkitab di kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat ke-7 sehingga yang ke-15. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Harta Rohani dalam Bencana Tanah. Tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami sentiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah, maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi, tema kita sepanjang bulan Agustus ini ialah penyerahan diri kepada Tuhan, dan sabtema kita pada minggu ini ialah Kristus dasar penyerahan diri. Jemaat yang dikasihi, penyerahan diri kepada Tuhan berarti memberikan seluruh kepribadian diri kita, termasuk jiwa, hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ini juga berarti kita tidak berkuasa ke atas diri kita sendiri, tetapi diri kita milik Tuhan sepenuhnya. Amin. Bagaimana untuk kita menjadikan Kristus sebagai dasar penyerahan diri kita? Dalam ayat yang ke-7, kita belajar bahwa apabila kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan, yaitu kita seperti bencana, dan Tuhan adalah pembuat bencana. Artinya, apapun yang terjadi dalam diri kita, itu semua atas kehendak Tuhan untuk membuat, mengukir, menghias, dan menjaga kita. Pembuat bencana berhak untuk membentuk hasil bencananya menurut kehendak dan keinginannya sendiri. Seperti itu juga dalam diri kita. Apabila kita menyerahkan diri kita ke hadapan Tuhan, maka Tuhan berhak untuk mengatur hidup kita, dan kita juga berhak untuk menyerahkan hidup kita untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dalam ayat yang ke-8 hingga 10, kita juga belajar bahwa apabila kita berserah sepenuhnya di hadapan Kristus sebagai dasar
hidup kita dan penyerahan kita, maka kita haruslah tetap percaya bahwa walaupun kita mengalami begitu banyak penderitaan, kesusahan, penganiayaan, penolakan, dan penindasan, tetapi selagi kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan tetap bertanggung jawab untuk menjaga, untuk melindungi, menaungi, dan memberkati hidup kita. Tuhan tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kita. Tuhan tidak akan sekali-kali melupakan kita, dan Tuhan tidak akan sekali-kali membiarkan kita melewati setiap pergumulan, setiap masalah dan penderitaan itu seorang diri. Tetapi Tuhan setia menyertai, melindungi, memberkati, dan menaungi kita semua. Amin. Dalam ayat yang ke-11 hingga 12, kita juga belajar apabila kita menyerahkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan sebagai dasar kehidupan kita, maka kita juga harus siap berkorban, kita juga harus siap bayar harga, dan siap mati untuk memberitakan nama Tuhan Yesus. Artinya, kita juga harus berkorban dari segi masa, tenaga, komitmen, dan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam ayat yang ke-13 hingga ke-15, di situ kita belajar apabila Kristus menjadi dasar penyerahan diri kita, kita akan sungguh-sungguh mengakui dan mengimani bahwa meskipun kita mengalami kematian, tetapi dalam Kristus ada kebangkitan tubuh semula. Apabila kita siap berkorban nyawa untuk melayani Tuhan, kita siap mati untuk pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia, karena setiap orang yang siap mati untuk kemuliaan nama Tuhan akan mengalami hidup yang kekal dan kebangkitan tubuh semula. Amin. Jemaat yang dikasihi, di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-3 sehingga 6 tertulis, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakukanlah setia, dan bergembiralah kerana Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang." Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi, marilah kita menjadikan Kristus sebagai dasar penyerahan diri kita. Bahkan apabila kita menjalani kehidupan yang itu banyak pergolakan, penganiayaan, penderitaan dan kesusahan, tetapi berjalan bersama dengan Yesus, kita pasti akan melewati semuanya itu dengan baik. Berjalan bersama Yesus, kita akan tetap menjadi orang-orang yang merdeka dan orang-orang yang berkemenangan di dalam kuasa namanya. Haleluya. Marilah kita tunduk kepada Tuhan, maka iblis akan lari meninggalkan kita, karena Yesus adalah dasar dan kemuliaan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang beralam kerajaan syurga, ini kami Tuhan, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya di hadapan-Mu. Kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, dan seluruh kehidupan rohani kami dan jasmani kami untuk dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Kami menyadari siapa kami di hadapan-Mu, bahwa kami adalah benjana yang siap dibentuk bagi kemuliaan nama-Mu. Dan Engkau berhak untuk mengukir, untuk membentuk, untuk menilai, dan menjaga hidup kami sepanjang kami berada di dalam pegangan tangan-Mu. Berkatilah iman kami, supaya kami tetap memiliki iman yang benar terhadap Engkau. Berkatilah kesehatan kami, supaya kami tetap sehat dalam pegangan tangan-Mu. Berkati juga pelayanan kami, supaya itu berjalan seiring dengan kehendak-Mu. Berikanlah kami roh yang kuat, supaya kami siap mati untuk memberitakan kebenaran firman-Mu
dan siap mati untuk menjadi hamba-Mu dan anak-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, Engkau mengerti pergumulan kami, Engkau mengerti apa yang kami alami, melebihi apa yang kami sadari akan diri kami. Karena Engkaulah pembuat kami, Engkaulah pencipta kami, dan Engkaulah yang memiliki hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Gembala Felianifo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.